Mic-nya lagi. Flip angel itu adalah sudut yang dibentuk oleh, ini terjadinya saat diberikan radiofrekuensi, momen magnetik itu akan merebah dari arah longitudinal ke arah transversal. Besarnya sudutnya itu yang disebut dengan flip angel. Besarnya itu adalah flip angel. Yang menentukan besarnya itu adalah radiografer. Berarti nanti kalau teman-teman itu bekerja, yang flip angel ini teman-teman itulah yang mengaturnya. Di antara teman-teman ini yang bekerja di MRI selama ini sudah pernah melihat flip angel saat pemeriksaan MRI belum ya? Ada yang pernah melihat? Apakah di antara teman-teman selama ini sudah pernah melihat besarnya flip angel ini saat pemeriksaan MRI? Halo? Belum, Pak. Halo, terdengar suara saya? Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Apakah Anda pernah melihat besar flip angel saat melakukan pemeriksaan MRI? Pernah dengar tapi nggak ngerti maksudnya, Pak. Hanya pernah dengar saja. Pernah dengar tapi tidak mengerti. Mas Heri di tempatnya ada MRI tidak? Ada di tempat saya, Pak, tapi saya tidak megang MRI, Pak. Oh, tidak. Tapi bisa ke bisa ke MRI-nya tidak, Masnya? Saya hanya pemeliharaan saja, Pak, perawatan, Pak. Oh, gitu. Nah, maksud saya seperti ini, karena ini kan tugas radiografer sama dengan di radiografi. Radiografer itu yang mengatur faktor eksposi. Nah, ini sebenarnya tugasnya radiografer itu mengatur. Nah, seperti itu. Belum, yang lain yang bekerja di MRI boleh saya tahu yang sudah bekerja di MRI? Kalau Mas Heri Firdaus pernah melihat, Mas? Belum, Pak. Belum ada juga alatnya. Tidak ada juga. Oke, kalau tidak ya berarti ini aja dulu kita pelajarin. Ini adalah saat diberikan radiofrekuensi, momen magnetik itu akan bergerak atau merebah ke arah transversal, dari arah longitudinal dia akan bergerak ke sini. Besarnya pergerakan itu, sudutnya itu yang disebut dengan flip angel. Nanti kalau teman-teman bekerja di MRI ya sekali dilihat biar mengerti. Nah, oke. Nah, besarnya itulah yang disebut dengan flip angel. Ini menentukan banyak hal. Nah, ya kira-kira seperti ini. Kalau ini ya inilah flip angelnya, dari arah longitudinal dia ke arah transversal. Nah, kalau ini adalah yang 90 derajat. Berapa derajatnya itu adalah tergantung radiografernya sebenarnya. Apakah selama ini radiografer melihat atau tidak itu hal yang lain. Tapi sebenarnya inilah tugas radiografer. Nanti kita lihat kaitannya dengan pulsa pulsa sekuen. Apa sih kaitannya? Besarnya flip angel ini bermacam-macam. Katakanlah yang ini besarnya alfa, yang ini adalah kalau dilihat ini 90 derajat, kalau ini sampai 180 derajat. Setelah diberikan radiofrekuensi, berarti dia itu akan merebah. Kemudian radiofrekuensinya diberhentikan,
radio frekuensinya diberhentikan, dia akan kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula, maksudnya ke arah longitudinal. Proses itulah yang disebut dengan relaksasi. Proses itu yang disebut dengan relaksasi. Relaksasi itu ada dua peristiwa di situ. Satu adalah relaksasi longitudinal, satu adalah yang transversal. Satu longitudinal, satu transversal. Satu longitudinal, satu adalah transversal. Satu longitudinal, satu adalah transversal. Proses yang dua-dua ini terjadi secara bersamaan. Memang hal yang terpisah, tapi peristiwanya secara bersamaan. Secara bersamaan. Apa saja pulsa sekuen dasar? Ada beberapa pulsa sekuen. Yang paling dasar itu adalah FID. FID ini kalau bahasa Indonesia peluruhan induksi bebas namanya. Free induction device. Kalau bahasa Indonesia peluruhan induksi bebas. Yang berikutnya ada spin echo, ada gradient echo, ada interference recovery, dan macam-macam. Tapi ini yang paling dasar. Ini yang paling dasar. Ada komentarnya sampai di sini? Ada komentarnya? Tidak ada? Oke, kita teruskan kalau tidak ada. Ya, ini saya ambil dari buku. Teman-teman, kalau sudah dicetak bukunya bisa sambil baca. Prinsip dasarnya ada 3. Ada time repetisi, ada time echo, ada time repetisi, ada time echo. Yang berikutnya ada flip angel. Ada flip angel. Yang 3 itu hal yang paling dasar. Kalau ini sebenarnya teman-teman tinggal baca di buku, tapi inilah bahan diskusinya. Yang utama adalah time echo. Time echo itu apa? Time echo itu waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan dari proses eksitasi. Dari proses eksitasi sampai terjadinya sinyal. Sampai terjadinya sinyal. Sinyalnya itu dibaca, itulah time echo. Time echo itu adalah waktu yang dibutuhkan dari proses eksitasi sampai ada echo-nya. Echo-nya apa? Ini echo. Echo tahu ya, echo teman-teman. Ada yang tidak tahu di sini echo apa? Contohnya biar teman-teman lihat. Tadi ada FID. Kalau dia FID itu tidak ada echo-nya. FID itu tidak ada echo-nya. FID itu tidak ada echo-nya. Ini adalah echo. Echo itu gema. Tahu gema ya? Kalau di USG itu kan ada echo. Ini juga ada echo-nya. Di MRI ada echo-nya. Echo itu adalah yang ini. Kalau teman-teman lihat yang warna apa namanya? Warna biru. Ini separuh yang sebelah ini. Ini adalah gemanya. Yang ini juga seperti itu. Separuh yang ini adalah gemanya. Itu adalah
pulsa paling dasar sekuennya. Nah, yang ini adalah FID. FID itu tidak ada echo-nya. FID tidak ada echo-nya. Peluruhan induksi bebas tidak ada echo-nya. Apa ciri-cirinya FID? Ciri-cirinya adalah pulsa 90 derajat diikuti pulsa 90 derajat. Maksudnya apa? Diberikan radiofrekuensi sehingga momen magnetik akan merebah ke arah transversal membentuk sudut 90 derajat. Kemudian diberikan lagi RF 90 derajat. Itu adalah ciri khas peluruhan induksi bebas atau free induksi decay. Ada komentar sampai di sini. Proses ini waktunya sangat singkat. Bahkan saking singkatnya, kadang susah untuk mendeteksinya. Dan sinyalnya itu lemah. Bapak, maaf, boleh diulang yang FID, Pak? FID itu untuk menghasilkannya diberikan pulsa 90 derajat. Sudah? Kemudian selesai. Nah, itu namanya FID. Berikan lagi 90 derajat. Begitu diberikan 90 derajat kan berhenti, sudah. Begitu berhenti di off radiofrekuensinya, dia kan akan kembali ke posisi semula, maksudnya dari arah transversal ke arah longitudinal sampai penuh, sudah selesai. Berikan lagi pulsa 90, proses itu berulang-ulang. Berarti kalau seperti itu dilihat, dia nanti pulsanya seperti ini, tambah lama tambah melemah. Nah, proses itu tidak ada pulsa yang lain, tidak ada gemanya. Mengerti sampai di sini? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, proses itu waktunya sangat singkat. Selain sangat singkat, sinyalnya lemah. Nah, makanya untuk mendeteksi pulsa itu biasanya digunakanlah pulsa tambahan. Inilah FID, pulsa tambahan. Pulsanya pulsa apa? Agar dia menghasilkan echo. Nah, kalau untuk menghasilkan echo ada dua caranya. Sampai saat ini untuk menghasilkan echo ada dua caranya. Satu dengan menggunakan gradien, satu dengan menggunakan pulsa 180 derajat. Mengerti sampai di sini? Satu dengan menggunakan gradien, satu dengan menggunakan pulsa 180 derajat. Sekarang kita lihat yang dua ini tadi. Kalau flip angle-nya, tadi kan saya sebutkan untuk menghasilkan echo itu ada dua caranya. Caranya apa? Satu menggunakan gradien, satu lagi menggunakan pulsa 180 derajat. Kalau nanti teman-teman baca buku namanya refocusing namanya refocusing, maksudnya apa? Memfokuskan kembali. Mengerti sampai di sini? Halo, mengerti sampai di sini? Ya. Berarti caranya agar dihasilkan echo tadi ada dua. Satu menggunakan gradien, satu lagi menggunakan
pulsa 180 derajat. Kalau yang digunakan itu adalah gradien, namanya adalah gradien echo namanya. Kalau yang menggunakan refokusin 180 derajat tadi, itu namanya spin echo. Itu namanya spin echo. Berarti bisa kita lihat ciri-ciri dari spin echo adalah menggunakan refokusin 180 derajat. Kalau gradien menggunakan gradien untuk refocusingnya. Selain itu ciri yang lain apa? Kalau spin echo menggunakan clip angle-nya itu sama dengan atau lebih dari 90 derajat. Kalau gradien echo menggunakannya clip angle-nya kurang dari 90 derajat. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Pak. Mengerti. Coba kita lihat yang ini. Ini yang kurang dari 90 derajat, ini yang lebih dari 90 derajat. Sekarang kita lihat ke slide yang awal tadi, biar teman-teman bisa bayangkan. Nah, katakanlah ini. Ini ada beberapa, katakanlah ini yang kurang dari 90 derajat, ini yang 90 derajat. Begitu radio frekuensi diberhentikan, waktu dia kembali ke sini, antara yang kurang dari 90 derajat dengan yang 90 derajat mana lebih cepat? Kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Berarti kalau dilihat seperti itu, namanya gradien echo itu, pemeriksanya itu bisa lebih cepat karena dia cepat balik dibandingkan dengan spin echo. Karena spin echo itu minimum tadi 90 derajat. Kalau ini kan kurang dari 90 derajat. Nah, makanya sekarang saya tanya teman-teman, boleh saya tahu siapa ini yang kerja sudah di MRI? Halo? Boleh saya tahu siapa yang sedang bekerja di MRI? Ya, Pak. Ya, kerja di MRI ya, Mas? Kadang-kadang, Halo? Pak. Sudah kerja di MRI? Kadang-kadang. Ada malu-malu, Pak. Kadang-kadang. Nah, kalau di tempatnya, kalau gradien itu biasanya untuk pemeriksaan apa, Mas? Gradien FFP buat meriksa brain untuk melihat pendarahan, Pak. Pendarahan. Selain pendarahan, Tidur. Selebihnya sih buat ngeliat itu sih, Pak, seringnya. oh, untuk pendarahan. Dia pakai suan apa pakai apa? Jadi ke situ SWI, bukan? Gimana, Pak? Dia di sana untuk melihat pendarahan itu dia pakai suan apa bukan? SWI. Kalian buat beliin. Kalau itu buat ngebedain sama yang kecil-kecil, pendarahan yang kecil sama klasifikasi, Pak. Iya, pakai SWI ya. Ya, pakai itu juga. Jadi kayak compare dibandingin, Pak. Oke. Nah, dia gini, kalau kita lihat ini ciri-cirinya gradien itu tadi, yaitu kan waktunya singkat. Kalau dia singkat untuk pemeriksaan apa? Salah satu yang paling banyak digunakan itu adalah untuk objek-objek yang bergerak. Apa biasanya objek bergerak? Katakanlah aliran darah atau abdomen. Abdomen itu kan banyak objeknya yang bergerak di situ. Itu membutuhkan waktu yang singkat. Makanya digunakanlah gradien. Tentu tidak harus gradien, ada teknik yang lain nanti bisa, karena spin echo juga bisa sekarang ini metodenya lebih cepat.
Ada komentar sampai di sini? Ada komentarnya sampai di sini? Oke. Berarti kalau dilihat di sini, ciri-cirinya tadi adalah gradien. Kalau gradien itu waktunya singkat, berarti bagus untuk objek-objek yang bergerak. Kalau spineo itu waktunya lama, tapi dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Sinyalnya besar, kuat, makanya gambarnya lebih bagus. Tergantung mau pemeriksaan apa. Tapi intinya karakteristiknya ini teman-teman nanti paham, dan teman-teman bisa lihat apa di MRI itu saat mau ada pemeriksaan ini sebenarnya bisa dilihat clip angle-nya berapa gitu. Katakanlah Anda udah mengatur gradien, sudutnya itu pasti kecil. Nah, kalau spineo pasti besar sudutnya. Kalau nanti teman-teman pas benar-benar lihat di pesawatnya itu saat pemeriksaan, ini kan flip angle-nya saya sebut di teori-teori 90 derajat. Kadang dia tidak persis 90, umpamanya 85, intinya dia sekitar 90-an. Setelah itu ya mungkin bisa 135, 145 gitu. Makan di sana, Ya. Fran. Makan di sana. Apa? Hujan, Oke. Fran. Ya. Dan Izin, Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan. Pak, ya saya mau tanya Pak, perbedaannya spin echo, fast spin echo, turbo spin echo, sama gradien apa? Oke. Itu yang kita diskusikan sekarang. Kalau sekarang ini spineo dengan gradien sudah tahu perbedaannya belum? Di flip angle-nya, Pak. Pertama di flip angle-nya. Flip angle-nya kalau dia spineo, flip angle-nya kan lebih atau sama dengan 90 derajat. Sudah. Kalau gradien echo kurang dari 90 derajat. Yang berikutnya adalah cara refocusingnya. Refocusing ini fungsinya adalah untuk menghasilkan echo. Kalau dia spineo dengan menggunakan 180 derajat, radio frekuensi 180 derajat. Kalau gradien echo menggunakan gradien. Gradien ini maksudnya apa? Gradien magnet. Detailnya itu sebenarnya menggunakan gradien magnet. Mengerti sampai di sini? Iya, Pak. Oke, itu perbedaan utama dulu spineo dengan gradien echo. Ciri-cirinya Anda sudah tahu. Kita bahas ke yang Anda tanyakan barusan. Yang berikutnya. Spineo itu secara umum ada dua. Ada spineo konvensional, kita sebelah seperti itu. Yang berikutnya ada satu lagi adalah fast spineo atau turbo spineo. Tergantung vendornya apa menyebutnya, tapi maksudnya sama. Ada yang menyebut fast spineo, ada turbo spineo. Pernah Anda dengar seperti itu? Iya, Pak. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Kalau spineo tadi ciri-cirinya bisa dikirim satu lagi ininya biar nanti langsung kita masuk atau langsung. Oke. Nah, dia gini, kalau spineo ciri-cirinya adalah pertama diberikan radio frekuensi 90 derajat. Itu berarti dia merebak. Sudah. Kemudian dia akan kembali kan. Sebelum kembali itu diberikan lagi 180 derajat. Gunanya apa? Untuk menghasilkan echo. Setelah itu berikan lagi 90 derajat. Itulah ciri-ciri utama dari spineo konvensional. Tadi kan yang ditanyakan dengan turbo spineo, seperti itu kan? Iya, Pak. Kalau turbo spineo, ciri khasnya adalah diberikan pulsa 90 derajat, diikuti dengan pulsa 180 derajat,
diikuti lagi pulsa 180 derajat, diikuti pulsa 180 derajat, terserah mau berapa kali pulsa 180-nya, kemudian terakhir dikasih pulsa 90 derajat. Berarti kalau seperti itu terlihat bahwa kalau yang fase Pinheiro atau turbo Pinheiro, fase Pinheiro atau turbo Pinheiro, yaitu 90 derajat, 180 derajat, antara 90 itu lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, terserah. Kelihatannya kalau di sistem MRI itu 16 kelihatannya paling besar, tapi nggak tahu kalau sekarang teknologi yang baru. Mengerti sampai di sini apa bedanya tadi ya? Pinheiro dengan turbo Pinheiro. Ya Pak, ya. Mengerti bedanya? Apa ciri-cirinya turbo Pinheiro dan Pinheiro biasa? Ya Pak. Banyaknya yang 180 derajat itu yang disebut dengan ETL, Echo Train Lane. Banyaknya itu disebut ETL. Nanti kalau teman-teman itu bekerja di MRI, di sana ada, Anda bukalah saat mau melakukan turbo Pinheiro, berapa ETL-nya? Sebenarnya Anda bisa atur. Mau 4, mau 8, mau berapa gitu. Itu radiografernya yang mengatur. Kalau tambah banyak ETL-nya tambah besar, pemeriksaannya tambah cepat. Mengapa? Setiap 180 derajat itu dia akan merekam satu gambar. Itu kan untuk satu TE itu. Ada komentarnya? Oke, nah kira-kira seperti ini. Katakanlah ini ada 90 derajat, 180, 180, 90. Ini cuma 2 radiofrekuensi yang 180. Berarti ini ETL-nya sama dengan 2. Kalau ini 3 berarti ETL-nya 3. Kalau ini 4 ya ETL-nya 4 gitu. Masing-masing inilah diambil datanya di MRI. Kalau hanya yang ini, teman-teman lihat, kalau ini yang FID itu. Yang diambil gambarnya yang di sini. Yang ini. Bukan yang ini. Ada komentarnya? Pak, izin mau bertanya, Pak. Ya. Kalau yang 90 derajat itu kan nggak menghasilkan gambar, 180 itu menghasilkan gambar. Ya. Terus yang terakhir itu 90 derajat yang di akhir itu untuk apa, Pak? Sama, tidak, itu bukan itu yang direkam gambarnya. Berarti selalu diawali dan diakhiri 90 derajat gitu, Pak? Iya. Ya. Itu ciri-ciri Pinheiro. Ya, Pak, Kalau hanya 90 langsung seperti ini adalah FID tadi. Anda akan lihat tadi kan FID, tidak ada echo-nya. Itu peluruhan induksi bebas. Dia tidak ada echo-nya. Apakah ada gunanya? Ada untuk topik yang lain. Teman-teman nanti saat untuk topik-topik yang lain itu sebenarnya ada gunanya. Tapi bukan topik yang ini, Pinheiro. Ada komentarnya? Nah, berarti kalau ini 2, ETL-nya 2. 2 ini sebenarnya radiografer yang mengentry di di monitornya. Makanya saya tanyakan, kalau Anda sudah bekerja di MRI sebenarnya lebih mudah. Anda harusnya bisa melihat. Dan ETL ini teman-teman yang merubah, karena inilah tugas radiografer. Oke. Ada komentar yang lain? Pendek. Apa? Saya lihat itu ada TE yang L yang pendek dan yang panjang. Itu berwakil 1 sama 2 bukan, Pak? Gimana? Halo?
Suaranya Mas. Pak, izin Halo? bertanya. Pak, Iya. itu kan 180 ke 180 itu ada echo ya, Iya. Pak ya. Terus dari Iya. 180 ke 90 itu ada echo, teman lebih kecil echonya karena warnanya berbeda, yang satu merah, satu agak kuning. Yang ini maksudnya? Ya, heeh. Nah, terus? Nah, ini kan ada putus-putus, artinya apa Pak? Dia nggak sinyalnya lemah atau bagaimana ya Pak? Yang ini maksudnya? Ya. Yang ini? Ya, yang itu atau Pak. Yang ini? Yang itu yang tadi Bapak tunjuk terus mengarah ke yang ini? Ya, kan di atas tuh ada yang putus-putus Pak. Yang di atasnya ada putus-putus. Oh, ini maksudnya? Ya, itu Pak. Oke. Maksudnya gini. Ini sebenarnya maksud yang ini maksudnya ya. Itu maksudnya 180 itu kalau lebih dari 2. Ngerti nggak maksudnya? 180 lebih dari 2. Oh iya. Kalau berarti ETL-nya bisa 3 atau 4 gitu ya Pak? Iya, itu ETL ini radiografer yang menentukan. Makanya saya tanya, Anda kerja di MRI tidak di tempatnya? Belum Pak. Belum. Ada MRI di sana? Baru pasang Pak. Baru pasang ya. Iya. Kalau nanti Anda di sana kan dia seperti ini, saat Anda melakukan fase Pineho, tergantung apa mereknya ya. Karena bisa juga bukan ETL, ini bukan apa fase Pineho, mungkin turbo Pineho. Tergantung ini vendornya, tapi maksudnya sama. Nah, nanti saat Anda bekerja itu, begitu Anda mau melakukan fase Pineho, ini Anda tentukan, Anda yang mengatur, radiografer yang mengatur. Nah, apakah selama ini diatur radiografer saya nggak tahu, tapi ini sebenarnya radiografer yang mengatur. Saya mau 2, saya mau 4, 8. Kalau tambah banyak, berarti tambah cepat. Intinya seperti itu. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain mau didiskusikan? Pak, izin Pak. Ya. Pak, berarti kalau ETL-nya lebih dari 2, dia masuk kategori turbo spin echo. Itu tidak Pak? 2 juga udah turbo spin echo. 2 juga udah turbo spin echo. Oh. Gimana? Halo? Ya, seperti itu. Intinya echo-nya udah lebih dari 1. Iya. Nah, 180. Halo, dia maksudnya gini ya, dilihat ini. Ini kan 90, terlihat ya kursor saya. Bisa dilihat kursor saya. Nah, ini 90, ini 90. Maksudnya di antara 90 dengan 90 itu berapa 180-nya? Itulah jumlah ETL itu. Antara 90 dengan 90 ya.
Kiki lagi khusyuk juga ya. Kayak Masa. Suruh Alif lagi bertanya tuh. Inu tolong diulang. Sinyalnya jebot ini. Robot. Mangga muda nanas. Dalam ini. Pas lampu itu. Ini sambal apa? Ini nasi ada di sini. Tidak ada tulisan nasi deh. Apa deh? Ini nasi putih. Iya. Beres gitu ya? Baru cuma 15 yang masuk. Nanti aja sambal lauk. Keluar ya aku. Ada nggak ngeh, Ainu? Si bertahap tuh Om. Ngumpet mah. Sambal teri tadi. Oke, gatal-gatal saya bilangnya kayak gitu. Sambal teri. Ini nekat beli. Kayaknya ambil hijau. Apa terasi aja om? Kalau dan Itu berarti tadi yang apa ya yang ETL pendek sama panjang perwakilan dari T1 sama T2 ya. Kalau dilihat dari tabelnya sih ya. Ada grafiknya. Yang pendek itu T1, yang long short-nya itu yang long TE-nya itu T2 ya. Kalau dilihat dari tadi terakhir itu. Saya mah lihatnya proton density. Iya, tapi di atas tuh ada kan tuh ya. Ya di atas iya. pH-nya itu apa itu ya? Maksudnya pengaturannya. ETL-nya. Tanya Pak Rudi, Pak Dedi Rudi, biasanya ngatur ETL di mana? Oh, perasaan nggak ada ETL ya. Tapi pas aku buka-buka ini buku apa aja fisika emang ada ETL gitu loh. Ya itu. Kayak ETL terus ETS panjang banget. ETL kan echo train length atau turbo faktor, berarti spin echo turbo ya. Pakai ini buku yang mana sih? Hah? Bukunya ada di situ juga yang kemarin yang kemarin dicetak deh, kalau nggak ada juga ya Ki ya. Yang Inprek. Awal-awal ya. Ketahuan nggak di awal-awal. ETL, ETL, ETS lagi nanti. Apa ETL turbo spin echo ya? Enggak ya? Beda. Masih pembahasan awal sih parameter pas spin echo. Di parameter pas spin echo-nya. Kalau nggak salah itu. sambal mangga atau nanas itu nggak bisa dua-dua, nggak pilih salah satu. Pilih nanas. Nah iya itu sama aja sih sebenarnya ya. Apa beda ya? Nggak tahu juga tuh. Apa bisa jadi mungkin turbo spin echo masuknya.
Ya, atau fast spin echo kayak gitu, ETL itu di situ pengaturannya. Iya. Terus juga pas tabel sebelumnya juga kan ada kan tuh tabel apa ya, dia bahas sebelum gradien itu kan yang sampai 90 derajat terus 180 derajat, kok di tabelnya nggak nyampe 180 derajat ya, yang pas recovery-nya itu bingung juga nilai ininya. Yang halaman berapa, A? 6 sama tabel yang tadi, Bu, yang dipresentasikan kayaknya. Ya. Ini Pak Tarigan belum masuk lagi ya? Takutnya beda. Sama. Enggak, kalau udah selesai ini saya mau keluar duluan ini. Pindah katanya, pindah. Oh, pindah. Pindah Mas Ki. Ya. Bisa kita mulai lagi? Bisa, Pak. Ya, Pak, mulai, Pak. Tadi kita sudah di sini, berarti ini yang paling berhubungan dengan teman-teman, menentukan ETL ini. Kalau dia ini adalah ETL yang panjang, semua ini disebut dengan echo train line, ETL namanya. Nanti dilihatlah di tempatnya masing-masing. Yang berikutnya ada lagi namanya inversion recovery. Inversion recovery itu ciri khasnya adalah menggunakan pulsa 180 derajat, kemudian diikuti oleh pulsa 90 derajat, menggunakan pulsa 180 derajat, kemudian diikuti oleh pulsa 90 derajat, dan diikuti oleh pulsa 180 derajat. Itu ciri khasnya. Yang dari sini, 180 ke 90 ini namanya adalah time inversion. Yang ini, time inversion. Ini adalah tugas radiografer untuk mengaturnya. Dasar untuk mengaturnya itu adalah berdasarkan nilai T1 dari objek tertentu atau material tertentu yang ingin ditekan, disupres sinyalnya.
Intinya ciri khasnya adalah 180 derajat, 180 derajat, setelah 180 derajat, diikuti oleh 90 derajat, baru 180. Yang ini, teman-teman, yang ini dengan ini berbeda, walaupun sama-sama 180. Kalau ini tujuannya adalah agar magnetik mengarah seperti apa? Seperti ini. Yang ini. Gunakan balik benar-benar. Itu yang pertama tadi. Kalau yang ini fungsinya adalah untuk menghasilkan echo. Karena ini sebenarnya adalah spin echo. Sebenarnya adalah spin echo. Ciri khasnya adalah ada time inversion. Time inversion itu inversi balik. Waktu untuk balik. Recovery kan dia akan kembali. Ada waktunya. Ini namanya adalah waktunya itu namanya time inversion. Ciri khasnya yang utama adalah 180 derajat. Ini termasuk prepulsa namanya. Ini termasuk prepulsa. Sebenarnya pulsa itu dari sini ke sini. Tapi inilah prepulsa. Yang tadi saya sebutkan itu adalah opsional. Bisa ada, bisa tidak, tergantung metodologinya. Ada komentarnya sampai di sini? Kenapa bisa opsional, Pak? Yang prepulsa itu, Pak? Ya, maksudnya gini. Kan dia ada pulsa sekuen. Sudah? Tidak semua pulsa sekuen ada opsionalnya. Opsional itu kan pilihan. Kalau dia tidak ada berarti tidak masalah. Tapi kalau kita mau menggunakan inversion recovery, itu ada prepulsanya. Secara umum yang saya tahu sampai saat ini, prepulsa itu ada tiga. Ada inversi recovery, ada MTC, ada Spectra. Yang tiga yang saya tahu prepulsa. Ya mungkin dengan memori berkembang bisa suatu saat itu. Tapi sampai sekarang yang saya tahu yang ada itu adalah yang tiga itu. Maksudnya apa? Yang tiga itu belum tentu digunakan. Hanya untuk pemeriksaan apa? Untuk apa? Teknik yang menggunakan metode tertentu. Kalau ini kan inversion recovery metodologinya. Makanya dia ada prepulsanya. Dia suka sekali. Tapi kalau yang 90 derajat yang sampai ke sini, ini hampir semua ada. Tapi kalau ini belum tentu ada. Kuliah bukan Ada yang lain? Coba kau memperlihat kuliah. Oke, kalau tidak ada, ya kira-kira dia seperti ini. 180 derajat, 90 derajat, 180, terus ke sana, 90, 180, kira-kira seperti itu. Itu yang disebut dengan inversion recovery. Waktunya itu, waktunya dari 180 ke 90 pertama ini yang disebut dengan time inversion. Ini sebenarnya radiografer yang menentukan. Maksudnya apa yang ngatur di layar monitor itu. Apakah selama ini dilakukan itu hal yang lain, tapi radiografer. Apakah yang sudah bekerja di MRI ada pernah melakukan ini? Contohnya inversion recovery itu kalau di sana ada stir. Ada yang pernah melihat stir. Oke, kalau tidak ada, kita lihat yang lain. Ini tinggal satu slide lagi. Nah, inilah kira-kira teman-teman. Sekuen tadi dasarnya ada dua, ada namanya spin echo, ada gradient echo. Ciri-ciri tadi spin echo, dia flip angle-nya itu 90 derajat,
lead angle-nya 90 derajat, itu yang pertama. Untuk menghasilkan echo-nya, digunakan radio frekuensi 180 derajat. Itu kalau spin echo. Yang gradien echo, dia itu lead angle-nya kurang dari 90 derajat, dan untuk menghasilkan echo-nya menggunakan gradien. Gradien itu dihasilkan dari apa? Dari gradien coil namanya. Dari gradien coil. Itu ciri-cirinya. Yang berikutnya, kalau tadi spin echo, ada dua. Bisa spin echo yang konvensional, ada yang fast spin echo atau turbo spin echo, tergantung vendornya apa dia sebutkan. Intinya adalah echo-nya lebih dari satu yang digunakan. Kalau dilihat kelebihan dan kekurangannya, kalau gradien echo, dia itu kan waktunya singkat, berarti bagus untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang objeknya bergerak. Objek bergerak itu apa? Contohnya abdomen. Abdomen itu kan ya secara alamiah bergerak. Atau mungkin teman-teman yang bekerja di jantung, mungkin di sana jangan-jangan mungkin hampir semua gradien echo tekniknya. Karena kan objeknya objek bergerak. Kalau spin echo, kelebihannya adalah yaitu signalnya kuat, sehingga bagus untuk melihatkan apa anatominya. Nah, itu prinsip-prinsip dasar umum. Sampai di sini ada komentarnya. Kalau tidak ada, menurut saya sudah cukup diskusinya. Ya. Oke, kenapa bukan menggunakan gradien echo saja? Toh biar cepat gitu ya. Nah, coba kita lihat. Tadi Anda melihat tadi ada inversion recovery ya. Inversion recovery. Mana tadi? Nah, ini umpamanya. Sudah, kalau dia inversion recovery, itu flip angle-nya itu kan harus dibalikkan dulu. Maksudnya kalau kita buat sumbu XYZ, sumbu XY, pertama adalah ke Y positif, diberikan 180 itu, radio frekuensi 180, dia langsung berbalik ke arah minus 180. Nah, kalau dia gradien echo kan udah pasti nggak bisa itu. Kenapa? Orang pulsanya hanya lead angle-nya kurang dari 90. Sedangkan ini fungsinya apa? Ini fungsinya salah satu ya. Fungsinya sebenarnya adalah untuk menekan sinyal tertentu, tergantung mau objek apa. Sinyal tertentu. Berarti kalau dengan gradien echo tadi tidak bisa. Itu yang pertama. Terus kalau gradien kalau spin echo itu gambarnya bagus, Mas. Sinyalnya kuat, bagus gambarnya. Dan memang awalnya dikembangkan dimulai dari spin echo. Makanya kenapa tidak gradien echo saja? Tidak. Karena pemeriksaan MRI bukan cuma masalah kecepatan. Ada hal-hal lain, kualitas gambarnya kan perlu juga. Makanya di spin echo juga, agar waktunya lebih singkat, ada digunakan metode lain apa? Itulah fast spin echo. Itu kan biar waktunya agak singkat. Tapi tetap gambarnya beda dengan gradien echo. Oke, ada yang lain? Pak, kemarin kan kita belajar sama Bu Nike ya Pak ya, mengenai SNR. Apa ini ada kaitannya nggak Pak dengan SNR Pak?
Oh iya, ada. Kalau dia Spineho, SNR-nya lebih tinggi daripada gradien. Tentu itu konsep umum ya, tergantung juga nanti parameter yang digunakan. Tapi prinsip dasarnya Spineho itu lebih bagus ini gambarnya. Ya, apa yang lain? Berarti gimana? Nilai spin EO ini akan mendapatkan SNR yang tinggi gitu, Pak. Karena kan kemarin kami belajar nilai SNR itu antara sekitar 0,80 sampai dengan 1 untuk menghasilkan imaging yang kualitas imaging yang baik, Pak. Oke. Nah, dia gini, itu yang Anda ceritakan itu berarti ini di rumah sakit kan? Maksudnya gini, kalau sudah ada yang kerja di rumah sakit di MRI, saya agak lebih mudah ceritakannya. Dia gini, kan kalau teman-teman itu di rumah sakit, nanti pemeriksaan pasien, mungkin sekarang ada yang sudah bekerja di MRI, saat melakukan scanning, itu kan dilihat SNR-nya itu yang ya tergantung rumah sakitnya. Sebenarnya intinya 80-100% itu gambarannya sudah bagus. Seperti itu kan maksudnya Mas yang nanya tadi? Siap, betul Pak. Nah, kalau SNR-nya Anda tinggikan, kan sebenarnya bisa dibikin tambah tinggi SNR-nya kan? Nah, kalau Anda mau tinggikan SNR-nya, berarti parameternya kan Anda rubah. Parameter yang Anda rubah itu salah satu apa? TR-nya, TE-nya itu dirubah, itu salah satu. Itu memang cenderung waktunya apa? Jadi lama, memang SNR-nya tambah baik. Makanya Spineho itu SNR-nya sangat bagus, gambarnya apa ya? Memiliki SNR tinggi, tapi kan waktunya lama. Maksudnya seperti itu. Karena kan spin echo ini waktunya lama Pak ya. Iya. Sementara SNR untuk mendapatkan gambaran imaging yang baik pun kita membutuhkan SNR-nya itu 1 dan waktunya pun agak lama. Berarti ada kaitannya antara SNR dan spin echo ini Pak. Karena kan ya, salah satu ya untuk mendapatkan hasil imaging yang bagus kita kan harus SNR-nya 80-100%. Karena kan juga waktunya lama. Nah, untuk spin echo-nya sendiri kan juga waktunya lama, Pak ya? Iya. Berarti ada kaitannya, Pak, antara spin echo dan SNR. Karena kan untuk mendapatkan SNR, merubah SNR kan kita harus rubah dulu. Merubah TR, ataupun mungkin FOP-nya, itu untuk mendapatkan SNR yang bagus, sehingga juga waktunya lama. Ya, sedangkan Spineho secara alamiah memang dia waktunya lama dibandingkan dengan gradien echo ya. Dibandingkan gradien echo kan memang dia lebih lama. Tapi kan kalau pemeriksaan MRI, waktu lama itu kan apa namanya? Itu hal yang mahal gitu loh. Maksudnya lama begini. Boleh saya tahu siapa acung ini yang ngomong yang kerja sudah di MRI? Boleh saya tahu siapa ini? Biar nanti teman-teman yang belum di MRI punya bayangan. Boleh saya tahu? Halo, siapa yang sudah kerja di MRI ini? Ya Pak. Oh, oke. Halo. Oh, Mas Dedi, kalau untuk pemeriksaan brain di tempat Anda kerja,
apa saja yang diambil? Boleh tahu? Ini sekuen ya, Pak? Ya. Sekuen yang digunakan ya diffusion, Pak. Lalu Ya. T2 flare ya. Lalu T2 weighted. Lalu T1. Ya. T1. Ya, T2 star gradient Ya. echo. Ya. Itu, Pak. Berarti sekitar 5 sampai 6, benar ya? Ya, 5 sekuen, Pak. Yang rutin 5 sekuen, Pak. Oke, 5. Kalau satu pemeriksaan itu butuh 3 menit, berarti sudah 15 menit, benar ya? Iya, Pak. Itu belum yang lain-lainnya. Memang pemeriksaan numeris satu sekuen terlihat tidak lama, tapi kalau total lebih lama dari CT scan, benar kan? Betul, Pak. Nah, makanya waktu di sana sangat penting, bukan cuma masalah kualitas gambar. Makanya waktu itu penting di MRI. Kenapa? Dengan lamanya pasien di dalam itu kan akan mempengaruhi gambar. Umpamanya kalau dia lama di dalam, pasiennya cenderung tidak nyaman, mungkin gerak lah macam-macam gitu loh. Kalau cuma satu sekuen, cuma 2 menit memang tidak terlihat lamanya. Tapi kalau di total, makanya ya banyak rumah sakit lain kalau tempatnya Mas Teddy. Tempatnya kan di di Bandung itu. Kan sebenarnya kalau di total satu pemeriksaan MRI itu bisa 45 menit. Benar kan ya, Mas? Iya, Pak. Kalau dia 45 menit, jam kerja cuma berapa? 8 jam jam efektif. Satu hari kan paling 8-9 pasien bisa dilayani, benar kan? Kalau betul 7-8 pasien. Nah, sedangkan kalau Anda pasiennya katakanlah rumah sakit tertentu satu hari itu bisa satu pelayan dari pagi sampai sore itu bisa dilayani 15-20. Makanya dia gunakanlah parameter ini bagaimana caranya. Kan seperti itu caranya agar bisa dilayani lebih cepat tapi kualitas gambarnya tetap sama. Saya tidak tahu kalau di tempatnya, apakah kalau melakukan pemeriksaan itu parameternya dirubah-rubah, radiografernya tidak, Mas? Kalau di kami dirubah, Pak. Jadi memang terutama di kami kebanyakan pakai 3D, Pak. Jadi ada beberapa parameter yang kami rubah supaya untuk waktunya jadi lebih cepat gitu, Pak. Ya, itu kan pemahaman untuk parameter itu pentingnya di situ untuk merubah itu sebenarnya bukan cuma kualitas gambar tapi lebih ke arah keseimbangan dengan waktu. Kalau teman-teman itu tidak tidak belajar cara merubah ini, ya nanti tidak bisa melayani pasien kalau pasiennya banyak. Itu pasti terhambat pasiennya pelayanan. Karena beda dengan CT scan. CT scan sekarang kan pasiennya belum tarik nafas sudah selesai kan? Lebih lama dia ganti pakaian sebenarnya. Oke, ada yang lain mau didiskusikan? Pak izin bertanya, Pak. Ya. Yang mempengaruhi apakah ITL, pemilihan ITL mempengaruhi panjangnya TR sama TI, ataukah dengan TR dan TI yang ditentukan kita dapat memilih ITL berapapun. Terus apakah dengan pemilihan ITL yang banyak akan menghasilkan gambaran yang berbeda, Pak? Misalkan terlalu banyak nanti jadi long TR, long TI malah jadi T2, atau bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Ya, oke, terima kasih. Kalau namanya time repetisi dengan ETL ya, yang ini maksudnya kan, apakah banyaknya ini berhubungan dengan ini? Seperti itu kan maksudnya?
Betul sekali, Pak. Oke. Secara teori berhubungan. Namun pada prakteknya nanti Anda sebenarnya masih sangat bebas. Maksudnya sangat bebas seperti ini. Ini TR ini kan cenderungnya agak besar nilainya, panjang waktunya. Sudah? Kalau ini nilai T dengan dengan TR di tempat Anda itu perbandingannya sangat jauh perbedaannya. Kalau TE itu kan paling 30 berapalah 30 milisecond, benar kan? Ya, 30 40 gitu. Kalau TR itu sampai ribuan, ratusan lah. Nah, artinya apa? Kalau hanya sampai 16 ETL itu belum berpengaruh. Memang ada hitung-hitungannya, tapi itu kalau panjang. Secara teori memang ada hubungannya, tapi maksudnya apa? Ada batasan berapa banyak ETL bisa kita lakukan. Tapi pada prakteknya nanti Anda masih sangat bebas. Kenapa? Ini kan sebenarnya TR ini katakanlah 800, sudah 800. Kalau ini kan paling 40, 30 seperti itu. Berarti masih banyak. Kalau katakanlah ini 30 saja, 30 kali 10 baru 300. Setahu saya yang sekarang ini sampai 16-an mungkin sampai 32 paling. Masih jauh. Nah. Ngerti ya sampai di situ, Mas? Ya, Pak. Secara teori memang ada hubungannya, tapi sebenarnya pada prakteknya Anda masih sangat bebas. Bagi yang teman-teman bekerja di MRI, dilihat-lihatlah yang kita diskusikan itu saat Anda bekerja. Biar Anda tahu ini bukan cuma di kertas, tapi sebenarnya Anda harusnya rubah saat lakukan pemeriksaan, bisa Anda atur, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang lain mau didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, saya menganggap teman-teman itu sudah oke, tinggal dibaca buku. Kalau tidak ada, bisa kita keluar dari pertemuan kita ini. Selamat siang, teman-teman. Kalau tidak ada yang berkomentar. Pak, itu Pak, maaf. Keluarnya. Ya. Ada apa, Pak? Tadi Pak di tabel, Pak, di gambar yang terakhir itu ada di pulsanya itu, Pak. Pas pulsa 90 ke 100 dari 180. Saya buka aja, saya buka. Ya, Pak. Bentar ya. Nah, ya Pak. Nah, yang ini maksudnya yang tadi Pak, yang awal, yang slash 55 Pak. Yang ini 55 Pak, 55. Yang di atasnya sebelum ini Pak. Nah, iya Pak itu. Mana ya? Ini. Oh bukan Pak, satu lagi Pak, naik lagi Pak. Kalau 55 ini 55. Oh, coba Pak. Naik lagi ke atas Pak. Ada 2 kayaknya. Yang mana? Yang fast spin echo itu Pak tadi Pak. Nah, fast spin echo Pak ya. Ini. Nah, itu ada garis putus-putus ya Pak ya, setelah 180 pulse ke 90 derajat pulse itu apa Pak garis putus-putus itu Pak? Yang ini. Iya Pak. Ya, tadi udah saya ceritakan tadi. Nah. Itu maksudnya bisa ada 100
lagi gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya ini sebenarnya di sini bisa ada 180 berapa lagi? Yang train length itu ya Pak ya? Kalau train length itu ini maksudnya ini. 1, 2, 3 kalau berapa dia, itulah ETL itu. Kalau ini ETL-nya 2. 1, 2. Itu ETL namanya. Nah, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ETL-nya 8 gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya Pak, ngerti Pak. Oke, ini Anda yang ngatur, radiografer yang ngatur di monitor itu. Mau berapa ETL-nya? Ini bukan khayalan di sistem. Kita memang ngaturnya, radiografer itu ngatur ini sebenarnya. Sama dengan Anda mengatur faktor eksposisi kilovoltase, MAS gitu. Ini sama juga, Anda yang ngatur. Oke. Iya, Pak. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, ya kita keluar aja dulu lah nanti. Kan nanti suatu saat kan kalian ke kampus. Kalau saya dengar-dengar kalau tidak ada perubahan mungkin ujiannya juga nanti offline kok. Datang ke kampus ujian. Ya, makanya diatur-atur lah. Kalau tidak ada perubahan kemungkinan teman-teman nanti ujiannya di sana kok. Ujian UAS itu di kampus. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada komentarnya kita akhiri sampai di sini. Kalau tidak ada. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sore Pak. Terima kasih Pak. Sore Pak, makasih Pak. Ujiannya